warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan tips menghadapi UKAI CBT. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Aisyah Hussein. Saya lulusan apoteker dari USU Universitas Sumatera Utara pada bulan Agustus tahun lalu 2019. Nah, kami melaksanakan ujian CBT-nya pada tanggal 27 Juli 2019 dan dinyatakan lulus Agustus. Alhamdulillah, one shot gitu. Dan semoga pengalaman saya ini dapat memberikan kemanfaatan bagi teman-teman yang menonton atau yang ingin melaksanakan ujian kompetensi apoteker KICBT. Jadi langsung saja. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan kategorinya itu per kurun waktu gitu. Mulai dari H-1 tahun sampai di hari H ujian. Jadi teman-teman di sini harus mengumpulkan soal-soal atau bahan-bahan dari senior. Jadi bahan-bahan semua dikumpulkan, apakah itu bentuk soal, apakah itu buku, atau sampai ke blueprint. Nah, blueprint ini sebenarnya setiap tahunnya itu dikeluarkan. Nah, tidak ada salahnya teman-teman meminta kepada senior blueprint pada saat mereka itu apa gitu. Nah, pada saat kami yang kemarin itu hampir berbeda memang. Ketika sebelum-sebelumnya itu soal-soal atau blueprint materinya itu kebanyakan memang klinis. Tapi pada saat kami itu bukan kebanyakan ya, tapi imbang antara klinis dan sains seperti itu. Jadi memang kita harus panduan ini blueprint. Jadi yang pertama kali itu H-1 tahun. Kemudian teman-teman harus beli buku UKAI. Jadi beli soal-soal buku UKAI itu kan banyak ya. Jadi teman-teman mulai tuh belinya. Tuh. Jadi pada tahap sebenarnya teman-teman masih di perkuliahan ini tidak perlu membahas-bahas soal dulu, tidak perlu menurut saya ya, karena di sini kan teman-teman masih sibuk kuliah gitu, masih sibuk dengan ujian per mata kuliahnya. Jadi harus fokus. Nah, pas saat hamil 6 bulan teman-teman pasti lagi sibuk-sibuknya PKPA, praktek kerja profesi apoteker. Nah, itu kan teman-teman di berbagai tempat ya, dilempar sana sini gitu, baik di puskesmas, apotik, rumah sakit, industri seperti itu. Nah, saran saya di hamil 6 bulan ini teman-teman download aplikasi mengenai UKAI. Salah satu contohnya itu UKAI Farmasi, soal UKAI Farmasi ya, UKAI Apoteker Farmasi. Nah, itu di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman mana tahu lagi di kereta api atau lagi nongkrong atau lagi jam istirahat, dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa bahas soalnya gitu. Jadi kan enak tuh di handphone, bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau buku kan ribet ya, ada waktu yang terbuang seperti itu. Karena kalau misalnya kita ketahui apoteker ini kan hanya 1 tahun ya, hanya 1 tahun, jadi maksimalkan waktunya gitu. Dan selain itu teman-teman di Hamin 6 bulan ini bisa follow akun-akun yang memberikan tugas atau memberikan jasa bimbingan belajar gitu, seperti obat UKAI dan juga kelas farmasi, fokus UKAI gitu. Itu nah, mereka banyak memberikan soal-soal, apalagi menjelang UKAI mereka banyak upload soal-soal. Jadi pantengin terus akun-akun mereka gitu, jangan si doi mulu yang dipantengin gitu ya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman bisa sambilan nyantai belajarnya gitu. Kemudian Hamin 2 bulan. Jadi saran saya di Hamin 2 bulan ini teman-teman ikut namanya bimbel. Soal perharinya harus dibahas. Nah, biasanya di sini lagi panas-panasnya gitu, karena memang sudah mendekati hari HUK gitu. Jadi tipsnya di sini rapikan catatan teman-teman gitu. Buat saja satu buku yang tidak terlalu tebal gitu, satu buku yang memang khusus ringkasan gitu, bisa diwarnai, bisa diboldkan gitu. Jadi biar memudahkan teman-teman dalam menghafal. Misalnya untuk kardiovaskular 1 lembar, misalnya penyakit untuk pencernaan, tukak lambung 1 lembar gitu. Untuk penanganannya, bagaimana obat-obatnya, seperti itu. Jadi harus rapikan catatannya. Kemudian bahas yang tadi kan hamil 2 bulan 1 hari
100 soal ya. Jadi kalau misalnya udah Hamin 2 minggu, teman-teman harus tingkatkan satu hari minimum 200 soal. Minimum, itu minimum. Jadi harus punya target. Lagi-lagi kita harus ada target. Karena nanti pada saat kita ujian UKAI, kita ada namanya NBL, nilai batas minimumnya gitu. Pada saat kami dulu, nilai batasnya itu 52,5 gitu. Jadi lumayan tinggi. Seperti itu. Jadi kenapa harus 200 gitu? Karena kan tadi kita udah terbiasa dengan 100 soal per hari. Jadi sekarang harus ditingkatkan 200 soal per hari. Karena sudah bertahap pasti akan mudah, insya Allah. Itu tadi perlunya bertahap. Kemudian ini H-1. Nah, pada saat H-1 ini teman-teman jangan lagi menghafal-hafal. Jangan lagi, karena sudah ada tekanan besok jadi harus rileks. Jadi teman-teman di H-1 ini review materi cukup direview, jangan dikuras lagi otaknya. Terus tetap rileks sih. Iya. Kemudian dan yang terakhir yang paling penting adalah doa dan minta restu kepada orang tua dan juga teman-teman gitu, dan minta maaf kalau misalnya ada kesalahan, karena kan kita ini menyangkut masa depan ya, kita ujian menentukan kelulusan kita gitu. Jadi minta maaf kepada orang tua, teman-teman, mungkin ada yang tersakiti, dan berbanyak doa, itu yang paling penting. Tapi tetap yang tadi usaha penting juga, jadi sejalan antara ikhtiar dan juga doanya, seperti itu. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Simple banget, mungkin hanya 15 menitan. Nanti kalau misalnya deskripsinya saya buat, maksudnya untuk penjelasan saya mungkin saya akan buat di description box gitu. Jadi lagi-lagi semoga konten ini walaupun singkat tapi memberikan manfaat kepada teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman yang mau melaksanakan UKAI CBT maupun nantinya OSCE semoga lulus 100%, amin. Dan jangan lupa tetap semangat. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.